Halo Sobat Kebangsaan, Kabinet Prabowo yang baru saja diumumkan menuai kontroversi, terutama karena ukurannya yang disebut-sebut gemuk. Banyak pihak bertanya, apakah ini demi efisiensi atau justru membebani negara? Mari kita bahas pada episode kali ini. Selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang menjadi sorotan, yaitu Kabinet Gemuk ala Prabowo Subianto. Bahasan kita ini dalam sebuah tema Koalisi Gemuk Prabowo, Efisiensi atau Beban Negara. Saudara, istilah gemuk ini muncul setelah banyaknya tokoh yang dipanggil untuk menduduki posisi menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo yang baru. Jumlahnya bahkan disebut mencapai lebih dari 100 orang, jauh lebih banyak dibandingkan kabinet-kabinet sebelumnya. Apa sebenarnya tujuan dari kabinet yang besar ini? Dan apakah ini langkah efisien atau justru menjadi beban bagi negara? Mari kita mulai dengan konteks pemanggilan para calon menteri dan wakil menteri yang diumumkan beberapa waktu yang lalu. Jumlah mereka tidak tanggung-tanggung. Sekitar 108 orang dipanggil. Jika kita bandingkan dengan kabinet sebelumnya, di mana hanya ada 59 menteri, angka ini terasa luar biasa besar. Tidak heran jika publik langsung menjulukinya sebagai kabinet gemuk. Lantas pertanyaan yang muncul adalah mengapa Prabowo merasa perlu memperluas kabinetnya hingga sebanyak itu? Salah satu alasan yang mungkin adalah untuk memberikan representasi politik yang lebih luas. Kita tahu dalam politik, kompromi dan akomodasi adalah hal yang lazim. Dalam hal ini Prabowo sepertinya ingin merangkul berbagai partai politik, termasuk mereka yang sebelumnya mendukung kandidat lain dalam Pilpres 2024. Dengan memberi mereka posisi di kabinet, Prabowo tampaknya ingin memastikan bahwa koalisi yang terbentuk nantinya solid dan stabil, terutama dalam menghadapi agenda-agenda besar pemerintahannya. Namun strategi ini tentu saja tidak luput dari kritik. Ada yang berpendapat bahwa kabinet yang terlalu gemuk justru akan menjadi tidak efektif. Jika terlalu banyak orang dilibatkan, bukan tidak mungkin proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan birokrasi semakin berbelit-belit. Selain itu, pembentukan kabinet yang terlalu besar juga bisa menjadi beban bagi anggaran negara. Dengan lebih dari 100 orang yang terlibat, tentunya biaya operasional pemerintah akan meningkat. Gaji, fasilitas, dan biaya lain untuk para pejabat ini tidaklah kecil, dan ini bisa membebani anggaran negara di masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan isu kompetensi? Apakah semua orang yang dipanggil ini benar-benar orang yang kompeten di bidangnya? Atau justru ada beberapa orang yang hanya mendapatkan posisi karena kedekatan politik tanpa mempertimbangkan kemampuan teknis yang diperlukan? Inilah salah satu kekhawatiran utama dari publik. Jika kabinet ini didominasi oleh kepentingan politik, maka ada risiko bahwa kinerja pemerintahan menjadi tidak optimal. Kita tentu tidak ingin ada menteri yang hanya sekedar duduk di kursi jabatan tanpa memberikan kontribusi yang berarti. Di sisi lain,
Ada yang melihat langkah Prabowo ini sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak-pihak yang sudah mendukungnya di dalam Pilpres. Beberapa tokoh politik yang pernah berjasa dalam perjalanan karir Prabowo kini mendapatkan tempat di kabinet. Ini menunjukkan bahwa Prabowo adalah sosok yang setia dan menghargai loyalitas. Namun, apakah penghargaan ini pada akhirnya akan menguntungkan negara? Itu yang masih harus kita lihat ke depannya. Menariknya, banyak yang membandingkan kabinet Prabowo dengan kabinet di negara-negara lain. Sebagai contoh, Amerika Serikat dengan populasi yang lebih besar dari Indonesia hanya memiliki 15 menteri dalam kabinetnya. Bandingkan dengan kabinet Prabowo yang mencapai lebih dari 100 orang. Tentu ini menjadi bahan diskusi yang menarik. Apakah benar semakin banyak pejabat dalam kabinet berarti semakin baik kinerja pemerintah? Atau justru sebaliknya, semakin ramping kabinet, semakin efisien pemerintahan dalam bekerja? Salah satu hal yang patut diperhatikan juga adalah hubungan antara Prabowo dengan Jokowi, presiden yang telah lengser. Banyak pihak berspekulasi bahwa beberapa menteri dalam kabinet Prabowo adalah titipan dari Jokowi atau setidaknya mendapatkan restu dari presiden yang sedang menjabat. Ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana Jokowi memiliki pengaruh dalam pembentukan kabinet Prabowo? Apakah Prabowo sepenuhnya bebas memilih menteri-menterinya? Atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut? Pertemuan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran beberapa waktu yang lalu memicu spekulasi bahwa ada kompromi politik yang sedang dimainkan di balik layar. Apakah kabinet ini merupakan bentuk kompromi antara dua kubu politik besar di Indonesia? Jika iya, apakah kompromi ini akan membawa kebaikan bagi negara atau justru menjadi penghalang bagi perubahan yang dijanjikan? Pada akhirnya, kabinet yang gemuk ini bisa menjadi langkah yang berisiko. Jika berhasil, Prabowo mungkin akan dianggap sebagai sosok yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik dan menjaga stabilitas politik. Namun jika gagal, kabinet besar ini justru bisa menjadi beban yang memperlambat kemajuan negara. Kita sebagai rakyat harus terus memantau perkembangan ini dengan kritis, karena pada akhirnya kita akan merasakan dampak dari setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Saudara sekalian, demikian ulasan kita kali ini. Sebelum kita tutup video ini, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang sudah kita bahas. Jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat di kolom komentar. Mari kita tetap jadikan PJP Ginting Channel sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Mari terus kita belajar dan berdiskusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam PJP Ginting Channel, opini kebangsaan. Terima kasih.